Aku bertransmigrasi ke dalam novel. Nasibku sengsara sekali. Setelah menderita selama 3 tahun, akhirnya aku berhasil bertahan sampai tamat. Tokoh utama pria berkuasa penuh. Tokoh utama wanita menikah dengan megah. Sepertinya penyitaan harta tidak akan terjadi lagi. Aku mengambil 10 tail perak yang kukumpulkan dengan susah payah. Dan membeli. Tokoh antagonis yang sedang putus asa ini dari seorang pedagang manusia. Sialan, aku menderita selama 3 tahun. Akhirnya giliran aku yang jadi kaya raya. Dia bukan hanya jijik padaku, tapi juga jijik pada ranjangku yang berderit. Untungnya dia terluka parah. Dia tidak bisa mengalahkanku dan tidak bisa kabur. Kau mau berbuat apa, lakukan saja. Hari ini adalah hari pernikahan tokoh utama pria dan wanita. Mereka sedang menikmati malam pertama. Sedangkan dia, jatuh begitu rendah dan dipermalukan seperti ini. Memikirkannya saja membuatku sedikit kasihan padanya. Namaku Chu Yao. Aku tahu, banyak gadis di ibu kota ini yang mengagumiku. Pengerjaan sutra asli ini bagus sekali. Meskipun terkena noda salju. Kalau dicuci sepertinya bisa dijual dengan harga mahal. Jangan bermimpi. Kau bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan kasar. Pelayan rendahan di sisiku pun kau tak sebanding. Meskipun kau mendapatkan tubuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Hatimu. Aku tidak pernah mau benda tidak berguna semacam itu. Pada dasarnya. Sudahlah, sudahlah. Patah hati mana lebih penting daripada kehilangan pekerjaan? Maaf. Aku lupa statusmu sudah diturunkan menjadi rakyat biasa. Hartamu juga sudah disita. Apakah penyitaannya benar-benar bersih? Apa ada gudang pribadi atau ruang rahasia yang terlewat? Persediaan makanan, perak. Kau tidak hanya menginginkan diriku, tapi juga menginginkan uangku. Cepat mengaku. Kalau tidak, akan kujual kau ke rumah bordil atau kedai makan. Kau pikir aku akan takut dengan ancaman seperti ini? Orang zaman dulu suka sekali membuat drama. Apalagi keluarga terpandang seperti bangsawan. Membongkar satu makam leluhur saja sudah cukup untuk hidupku 8 turunan. Kalau begitu, di mana makam leluhur keluargamu? Menurut hukum yang berlaku saat ini, orang yang menodai makam leluhur, hukuman ringannya adalah dicambuk. Dan hukuman beratnya adalah penggal kepala. Makam leluhur sendiri. Maksudmu juga tidak boleh. Kamu menyuruhku menodai makam ayahku sendiri. Penjahat kalau sudah marah. Ternyata benar-benar bisa membuat seorang transmigrator mati ketakutan. Kalau begitu, menurut hukum, barang-barang yang pernah kamu berikan kepada orang lain, apakah juga akan ikut disita saat penggeledahan rumah? Yang sudah diberikan ke orang lain, ya sudah jadi milik mereka. Lalu, bagaimana kalau dia mengembalikannya padamu? Kalau begitu, barang itu jadi milikku. Saat penyitaan, itu juga milikku. Kalau begitu, gukin yang diberikan kepada pemeran utama wanita itu, giok indah, dan lukisan terkenal, tentu saja semuanya juga milikku. Wah, bisa kaya mendadak, nih. Sebenarnya kamu ini mau apa? Hari ini Su Waning akan menikah dengan Gu Yanzi. Apa kamu rela? Aku akan membawamu untuk merebut pengantinnya. Kalau dia benar-benar masuk ke kediaman Gu, kamu akan sulit untuk menemuinya lagi. Masa tidak mau pergi? Kamu sudah menyelamatkannya 3 kali. Tanpa kamu, dia pasti sudah lama mati. Kin, catur, kaligrafi, dan lukisan yang kamu berikan padanya telah mengubahnya dari seorang gadis biasa menjadi gadis paling terpandang. Dan hasilnya, kamu, Sen An, malah melukai Gu Yanzi. Dan dituduh sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Apa kamu tidak merasa dirugikan? Hari ini, kakak akan membawamu untuk membalas mereka. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini dengan begitu jelas? Sebenarnya kamu ini siapa? Aku siapa? 3 tahun yang lalu, saat bencana banjir. Tugas bantuanku saat bencana itu menjadi sebuah kisah yang melegenda. Dan akulah yang diselamatkan olehnya. 3 tahun. HMPH. Ternyata kamu juga melakukannya demi dia. Demi dia, pangeran bodoh yang sok pahlawan itu. Liang Lixian membunuhku. Tidak makan sampai kenyang sudahlah.
Malah sampai radang lambung. Tidak punya uang untuk berobat, kau hampir mati. 2 tahun yang lalu, Su Waning sakit parah. Kau memberinya ginseng 1000 tahun, kau memang sungguh mulia. Kau bilang itu hanyalah benda duniawi. Aku digigiti serangga selama 1/2 tahun di Gunung Baru bisa mendapatkan ginseng itu. Kau pergi memeriksanya dan ternyata dia sama sekali tidak sakit. Itu keguguran. Aku tidak sengaja mengatakan tonik yang kuat bisa menyebabkan pendarahan hebat. Lalu pria kesayanganmu itu mau mengirim orang untuk membungkamku. Maksudmu, Waning dan Gu Yanzi menderita. Benar, tepat di pesta ulang tahunnya. Kau berdiri di luar pintu untuknya, sementara dia ada di dalam kamar pribadi. Jangan bersedih lagi. Kau mau kembali. Hadiah-hadiah itu akan kutukar dengan uang dan kubagi separuh denganmu. Sepertinya dia juga merasa itu terlalu mewah. Tapi dia yang mau, bukan aku. Aku hanya mau uang. Su Wenming, apakah kau benar-benar tidak mencintai Xiao Ji lagi? Nona ini. Hari ini adalah hari pernikahanku. Boleh saya tahu, Anda ini siapanya Tuan Xiao Ji? Saya adalah istri Xiao Ji. Hari ini saya datang mewakili suami saya untuk menyambut Nona Su masuk ke dalam keluarga kami. Xiao Ji yang seperti itu juga bisa menikah. Oh, dia tidak bisa, Nona. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia adalah seorang pria penyuka sesama jenis. Xiao Ji dibeli oleh seorang pria mesum. Dia sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menikah? Nona sepertinya tahu banyak, tapi yang Nona sebut sebagai pria mesum penyuka sesama jenis itu adalah saya sendiri. Jika Xiao Ji benar-benar sudah menikah, aku tentu akan mengucapkan selamat. Hanya saja, ucapan Nona tidak ada buktinya. Yang terpenting, apa kau benar-benar tidak mencintai Xiao Ji lagi? Omong kosong, kapan aku pernah mencintai Xiao Ji? Nona, Anda telah memfitnah istri dari Menteri Kuil Dali. Apa Anda tidak takut dijebloskan ke penjara? Dulu saat Xiao Ji masih berkuasa, tidak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Kali ini bagus sekali. Mengganggu pernikahan Tuan Besar Gu. Tuan Besar Gu hampir lupa bahwa Anda adalah kepala Mahkamah Agung. Kalau begitu, silakan Anda yang menghakimi hubungan asmara ini. Nona Su bilang dia tidak pernah mencintai Tuan Muda. Itu artinya kalian tidak pernah memiliki hubungan asmara yang ambigu. Aku ini gadis baik-baik. Bagaimana mungkin aku menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria? Kalau begitu, bolehkah aku melihat barang-barang berharga milik Nona Su? Suamiku pernah berkata, dia memberikan banyak sekali hadiah mewah untuk Nona Su. Hanya karena kondisi keluarganya sedang terpuruk. Dia khawatir tidak bisa memberikannya mahar yang layak. Kecapi kuno sebagai mahar ini adalah buatan suamiku. Dan juga sepasang liontin giok yang indah ini melambangkan keindahan cinta. Kurasa semua orang juga pernah mendengarnya. Dan juga beberapa lukisan dan kaligrafi antik yang berharga ini. Hiasan bunga mutiara yang mungil ini. Karang Kiongzi. Perhiasan giok, bicui dian, ini semua. Dan juga semua ini. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk semua ini? Aku curiga saat kediaman keluarga Xiao digeledah. Sebenarnya tidak ada apapun yang tersisa. Ternyata semua barang berharga ada di tangan Su Waning. Saya minta Nona Su untuk ikut dengan saya. Atau jika tidak mau, kembalikan saja semua hadiah mewah ini satu persatu. Jika Tuan Besar Gu masih ragu, silakan selidiki saja kejadian di masa lalu. Apakah semua barang ini dibeli oleh keluarga Su? Atau suamiku yang menghabiskan banyak uang untuknya? Gawat, ini sudah keterlaluan. Pada akhirnya, bunuh saja untuk membungkamnya. Para tuan, kalian harus membela suami saya. Xiao Juruo. Apa dia benar-benar suamimu? Kenapa tidak suruh dia datang untuk konfrontasi langsung? Suamiku, bicaralah. Maaf sudah membuat Anda semua melihat hal yang tidak pantas. Melihat kondisi Anda yang kurang sehat. Anda tidak perlu memberi hormat kepada kami semua. Jadi inikah yang namanya wibawa seorang pejabat? Walaupun duduk di kursi roda, dia tetap orang besar. Xiao Ji,
Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa kau bisa menikahi wanita kasar dan tidak tahu aturan? Seperti dia. Lagi pula, kita kan sahabat baik, iya kan? Nona Su bercanda. Siapa yang memberi sahabat baiknya hadiah seperti ini? Dan siapa pula yang akan menggunakan hadiah dari sahabatnya sebagai mahar? Apa keluarga Xiao memang sudah semelarat itu? Sampai harus mengambil kembali hadiah untuk seorang wanita hanya demi bertahan hidup. Oh, benar. Kalau dipikir-pikir, hadiah semacam ini memang seharusnya dikembalikan. Diam, jangan bicara lagi, pengawal. Apakah pedang-pedang ini adalah pemberian dari keluarga Xiao? Jika benar, kembalikan semuanya. Cukup kembalikan saja hadiahnya. Soal hutang budi penyelamatan nyawa itu, tidak perlu berterima kasih. Jangan membuat malu. Minggir, Sudah dengar belum? Mahar si Su Wanning dari keluarga Su itu katanya ada 10 peti. Tapi isinya barang rongsokan semua. Bahkan lebih miskin dari pengemis. Kudengar Xiao Ji pergi melamar. Tapi hadiah pertunangannya langsung ditolak mentah-mentah oleh Su Wanning. Wangi sekali. Mendengarkan gosip sambil makan daging. Kehidupan dewa pun tak akan senikmat ini. Barang-barang yang dikembalikan oleh Su Wanning itu justru membuatku kaya mendadak. Tinggal di pavilion Zixing yang termahal di perbatasan. Memakai sutra awan dari Suhang. Punya banyak uang memang menyenangkan. Ku bilang juga apa? Nona besar keluarga Su itu memang bukan orang baik, kan? Kamu saja yang tidak percaya. Kalau bukan karena dia memfitnahmu di istana dengan menuduhmu telah mengganggunya. Demi membersihkan nama si pria parasit Gu Yanzi itu. Mana mungkin Ibu Suri tidak mau mendengarkanmu. Lihat sorot matanya, tubuhnya sudah jauh lebih baik. Kurasa dalam beberapa hari lagi, dia sudah bisa menghajarku. Atau kabur untuk merebut mempelai wanita pujaannya. Apa lihat-lihat. Kamu dan Xiao Ji akrab sekali, ya. Saat dia diseret pergi oleh pria mesum itu. Kenapa kamu tidak menolong? Memangnya ada kejadian seperti itu? Pergi. Kak, saya pemilik penginapan ini. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung katakan saja. Barangmu. Aku jual seharga 5 juta tael perak. Aku bagi denganmu 2.500.000 tael perak. Mengingat aku sudah membelimu dan menyelamatkanmu. Setelah tubuhmu pulih, jangan balas dendam padaku, ya. Awalnya aku ingin membunuhnya dan mengambil 5 juta tael perak itu untuk diriku sendiri. Tapi, mencari pembunuh bayaran juga butuh biaya. Sudahlah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Ternyata hanya seorang pengecut. Bukankah lebih baik membunuhku dan menikmati 10 juta tael perak itu sendirian? Sial. Apa dia bisa membaca pikiran? Tentu saja tidak. 2.500.000 sudah cukup untuk dihabiskan. Sungguh, kamu ternyata cukup mudah puas, ya? Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja membeli sebuah halaman kecil. Merekrut 2 orang pelayan. Minum es di musim panas. Menyeduh teh di musim dingin. Di waktu luang, menunggang kuda menikmati pemandangan. Sayangnya di zaman kuno tidak bisa pesan antar makanan. Tapi pergi ke rumah bordil dan restoran seharusnya tidak masalah. Selamat tinggal, dewa kekayaan. Mencicipi semua makanan lezat. Menikmati semua pemandangan indah. Membeli semua perhiasan. Ini baru namanya kehidupan. Siapa itu, tengah malam begini? Ternyata Xiao Ji. Baru pertama kali melihatnya berdiri. Bentuk tubuh ini, wajah ini. Benar-benar gagah dan anggun. Uangku habis, bisakah kamu menampung kami berdua? 2.500.000 tael perak sudah kamu habiskan semua. Siapa itu, tengah malam begini? Ternyata Xiao Ji. Baru pertama kali melihatnya berdiri. Bentuk tubuh ini, wajah ini. Benar-benar gagah dan anggun. Aku kehabisan uang, kau harus menampungku. 2.500.000 tael. Sudah kau habiskan semuanya. HMPH, dasar anak boros. Orang biasa seumur hidupnya pun tidak akan bisa menghabiskan 250 tael. Tidak punya uang, tidak usah bicara. Laifu. Usir dia keluar. Nona, jangan takut.
Siapa yang berani? Ini semua salah hamba tua yang tidak berguna ini, karena tidak bisa melindungi Tuan. Keluarga Xiao, kan, Laifu. Coba kau lihat, siapa yang membayarmu sekarang? Jangan salahkan dia. Dia adalah pelayan lama keluarga Xiao, dia juga orang yang malang. Kalau begitu aku tanya padamu, untuk apa uang itu kau gunakan? Jangan-jangan kau berikan lagi pada si Lugu Suwaning itu. Apa kau pernah berpikir, kau memberiku, seorang yang tak berguna ini, uang sebanyak itu? Akibatnya tidak sulit ditebak, bukan? Maksudmu aku salah memberimu uang? Kau yang membeliku, uangku adalah uangmu. Diriku juga milikmu. Ini maksudnya menyuruhku bertanggung jawab. Sudahlah, mengingat wajahnya yang tampan itu. Menambah satu orang lagi juga bukan masalah besar. Ayo, ayo, makan hotpot. Kau tidak bisa makan pedas, badanmu lemah. Makanlah yang banyak, kau juga pasti lelah. Makanlah tahu ini. Ini otak babi yang sudah matang, bagus untuk menutrisi otak. Xiao Jie, dasar kau nakal. Hehehe, kau saja yang mengalah. Nona, tuan muda, kuda di rumah melahirkan seekor anak kuda. Benarkah? Aku mau lihat. Wah, lucu sekali. Tapi, apa kuda yang baru lahir sebesar ini? Iya, mungkin. Tapi seingatku, kuda kita itu jantan. Mungkin Nona yang salah ingat, ya. Padahal aku juga pernah membeli seekor kuda. Tapi kuda yang itu terlalu liar, aku sampai jatuh beberapa kali. Anak kuda ini kelihatannya pintar dan mengerti manusia. Sesuai dengan keinginanku. Aku ingin belajar menunggang kuda. Tapi, kalau aku menungganginya saat dia baru lahir, apa itu tidak terlalu kejam? Hari ini aku belajar melukis. Lain hari akan kupanggil kau lagi. Nona, cepatlah. Daging kambing dan sayurannya sudah dibawa semua. Menunggang kuda di cuaca seperti ini memang paling pas. Ayo, ayo, setelah menunggu berhari-hari, akhirnya bisa juga. Bersenang-senang. Aku dan Gu Yanzi harus berpisah. Waktu prosesi pernikahan hari itu, aku dipermalukan. Dia terus menyimpan dendam padaku. Sudah beberapa bulan kami tidak seranjang. Lalu dia mengambil seorang selir. Setelah itu, dia mengambil gundik dan selir lagi. Aku pun membuat keributan. Bukannya membujukku, dia malah bilang aku kekanak-kanakan. Katanya, sebagai pejabat, sulit baginya mengambil keputusan dan tidak berani menyinggung orang. Nona, lihatlah dia. Air matanya jatuh. Tepat di sudut yang paling bagus untuk dilihat oleh Tuan Muda Xiao. Kau tahu ini disebut apa? Apa, bucin? Kalau jadi bucin sampai akhir, kau akan mendapatkan segalanya. Kau mabuk, ya, wajahmu merah sekali. HMPH. Tidak, kok, aku juga ingin bersulang dengan kalian. Aku tidak mau kembali ke kediaman Xie. Bolehkah aku menginap di sini semalam? Aku tidak punya uang. Di rumah ini, Nyonya yang membuat semua keputusan. Dulu, hadiah yang diberikan Tuan Muda Xiao untukku. Sudah kukembalikan semuanya. Jangan-jangan Nyonya mengambil semuanya untuk diri sendiri. Begitulah. Kau ini tidak mengerti, ya. Laki-laki itu kalau punya uang pasti jadi jahat. Jadi, sudah sewajarnya di rumah ini perempuan yang mengatur keuangan. Tapi, suami istri itu tidak baik bertengkar sampai besok pagi. Masalah apapun, di bawah tidur saja pasti selesai. Kau tidak pantas berada di sini. Lebih baik kau pulang dan temui Gu Yanzi. Nona, kenapa bicaramu ceplas-ceplos sekali? Nona, hidupku sudah sangat menderita. Apa kau tega, Nyonya? Anda pasti bercanda. Apa peduliku dengan keadaanmu? Laifu, antarkan tamu keluar. Pergi panggilkan seorang penyanyi pria untukku. Harus yang tampan. Wah, tampan sekali. Jadi ingin cari penghibur pria. Hanya dengan membayangkannya saja sudah bahagia. Nyonya, bagaimana Anda tahu kalau saya tidak bisa? Iya, saya memang tidak begitu hebat. Kamu bukan penghibur pria yang kumau. Aku tidak bisa. Aku mau main ponsel.
Aku sudah lama tidak main game. Kenapa menangis lagi? Ini semua gara-gara tidak ada ponsel, makanya jadi mulai ingin main-main. Entah memikirkan pria, atau mungkin musim semi telah tiba. Cuaca sialan ini. Iya, salahkan saja cuacanya. Meskipun kamu memang lumayan tampan. Tapi aku sedang tidak ingin. Aku ingin punya anak. Ilmu kedokteran di sini tidak maju. Kalau sampai mati, tidak ada kesempatan untuk mulai dari awal lagi. Bukankah lebih baik kita menjadi saudara saja? Habislah riwayat Gu Yanzi. Selama menjabat, dia tidak ingin menyinggung siapapun. Pada akhirnya, dia malah menyinggung semua orang. Kaisar menjadi murka. Beliau memindahkannya ke kota kecil terpencil untuk dijadikan pejabat rendahan. Saat Su Waning ingin meminta cerai, keluarga Xie mengatakan bahwa mahar pernikahannya saja didapat dari pria lain. Mereka mati-matian tidak mau melepaskannya. Keluarga Guan sebenarnya sudah lama memaafkan Xiaoji. Dulu mereka marah karena dia menyia-nyiakan masa depannya demi seorang wanita. Sekarang setelah kembali ke jabatan semula, dia kembali menjadi pria yang gagah berani. Kau punya musuh bebuyutan sekarang. Jadi untuk apa kau masih menumpang di pavilion sampingku yang kecil dan tenang ini? Makan dan minum gratis, benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kau marah? Aku ingat kau pernah bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan satu sesi. Yang aku maksud itu antara suami dan istri. Bukan di antara saudara. Mau mencobanya? Tapi kalau aku tidak mengusirnya pergi, bagaimana aku bisa berani memanggil penghibur pria untuk datang bernyanyi? Oh, kehidupan masa pensiunku. Pegang dulu ini, haha. Kamu saja yang urus. Nanti aku habiskan lagi. Kalau begitu, aku jadi sungkan kalau masih memanggilmu kawan. Kehidupan seperti ini tidak apa-apa. Tentu saja, aku suka kehidupan seperti ini. Kalau begitu, aku akan menjagamu seumur hidup. Masalah tidak punya anak, aku ikut denganmu saja. Bagaimana? Sepertinya, boleh juga.